ini kalau kita lihat ya Pak, untuk Ya. penjualan di kuartal pertama di tahun 2025 ini naik single digit, sementara laba bisa naik double digit ya Pak ya. Ya. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak apa yang membuat laba ini melesat cukup signifikan di tengah situasi yang cukup menantang saat ini, atau mungkin boleh dijelaskan Pak kondisinya saat ini mungkin di lapangan seperti apa? Oke, nomor satu mungkin saya lebih optimis ya tentang pertumbuhan. Karena kalau kita lihat di kuartal 1 itu memang ada namanya lebaran yang dimana setiap tahunnya itu maju 10 hari. Ya. Jadi memang tahun ini kuartal pertama kami tumbuh 9% dan itu kalau dibandingin tahun lalu itu 20%, perbedaan lumayan tinggi. Tapi kalau dikilas balik sebenarnya kan persiapan untuk lebaran terutama untuk makanan itu dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Baik. Mata rantainya cukup panjang. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya dari kuartal 4 sebenarnya persiapan untuk lebaran tahun ini sudah mulai dan kita sudah melihat di pasaran pun seperti itu. Jadi di Desembernya kami cukup tinggi dan itu menjelaskan kenapa 9% kuartal satunya saya terus terang tetap optimis karena itu hanya penarikan terutama di bulan lebaran dan itu kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir memang lebaran itu tetap plus minus 1 bulan sebelumnya itu selalu kuartal tertinggi di mana ada lebaran. Itu untuk penjualan. Kalau untuk yang profit atau yang bottom line pertumbuhan itu disebabkan beberapa hal. Itu memang fokus dari tim kami yang selalu mengedepankan efisiensi. Jadi memang kita melakukan banyak hal dan terus-menerus dari mulai cara kita planning mungkin itu yang terbesar karena memang mata rantainya sangat panjang ya untuk membuat keju. Dari mulai membuat bahan baku, persiapan yang harus mungkin setahun sebelumnya. Dan terus terang efisiensi dalam operational dari stok dan tentunya juga bantuan dari supply chain yang mengedepankan efisiensi dan tetap mempertahankan service level yang tinggi. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya untuk tahun ini memang terjadi peningkatan ya Pak ya sebesar 9%. Dari sisi penjualan terjadi kenaikan juga, lalu juga dari sisi laba juga terjadi kenaikan seiring dengan tadi Anda menyampaikan faktor efisiensi. Nah sebetulnya Pak kalau Anda menyampaikan tadi untuk targetnya sendiri apakah ini juga sebetulnya sudah sesuai target atau sebetulnya targetnya lebih tinggi dari angka 9% ini? Kalau target ujung-ujungnya kita akan hitung di akhir tahun ya. Jadi kalau ini mungkin sedikit di bawah harapan kita untuk yang penjualan, tapi yang untuk di bottom line itu memang sesuai rencana kita. Sekali lagi target kita melakukan bulan per bulan tentunya, kuartal itu hanya sebagai patokan. Tapi yang tentunya yang kita harapkan selalu di akhir tahun itu mungkin yang patokan utama sebagai target, real target. Baik, jadi artinya real target perhitungannya nanti di akhir tahun ya Pak. Kita baru saja memasuki kuartal kedua ya di tahun 2025 ini dan perhitungan sementara ini berada di kuartal pertama di tahun 2025. Anda melihat untuk saat ini tadi di penurunan artinya mungkin belum sesuai dengan target. Apakah ini juga ada kaitannya dengan daya beli masyarakat saat ini Pak yang boleh dikatakan mungkin sedang tidak oke, sedang tidak baik-baik saja atau mungkin Anda memiliki pandangan lain? Dari secara makro mungkin tadi Pak Budi Harjo ya menerangkan sedikit situasi retail dan memang ada kelesuan sedikit ya dibanding perencanaan kita itu juga mungkin suara-suara yang kami dengar juga dari pelanggan tidak seperti yang ekspektasi. Tapi mungkin saya garis bawahi di sini Indonesia tetap tumbuh. Memang mungkin ekspektasinya terutama apa yang telah terjadi tahun lalu dan harapan untuk Indonesia ke depan. Emas golden age of Indonesia, nah itu tidak seperti itu saat ini. Banyak tantangan baru terutama yang kita lihat di tahun ini dan itu terjadi semuanya tuh yang kita belum siap. Kayak COVID lah ya. Ya kita ingat 5 tahun yang lalu COVID itu tiba-tiba terjadi, tapi kan juga akhirnya kita juga bisa adjust dan adapt. Nah, adaptasi ini yang mungkin kita harus tahu dengan situasi sekarang. Karena makronya memang perubahan cukup besar. Dan ini yang kita lakukan adjustment dan saya yakin di kuartal 2 ini kita akan jauh lebih baik. Baik, tapi tantangan-tantangan yang sejauh ini mungkin dihadapi oleh perusahaan ya Pak ya. Tadi kan sempat disinggung juga terkait dengan daya beli masyarakat. Tantangan-tantangan apa lagi Pak yang
dihadapi oleh perusahaan untuk saat ini? Oke, tantangan mengenai yang pertama tentunya yang real itu yang daya beli ya. Mungkin prioritas dari masyarakat akan jauh lebih ketat dari rencana sebelumnya. Nah, dari kita sendiri itulah kenapa saya bilang efisiensi kita tingkatkan, karena kita ingin mengkejukan masyarakat Indonesia. Ya, itu penting buat kita. Berarti semua orang kita harap dapat mencicipi, menikmati yang namanya keju. Di sini yang kita lakukan adalah kita pastikan harga kita itu bisa terjangkau. Tetap terjangkau. Sebisa mungkin tidak gejolak, meningkatkan beban ke masyarakat. Itulah efisiensi sesungguhnya yang kita lakukan. Jadi di belakang layar itu sebenarnya bukan profitnya yang kita ingin tingkatkan. Efisiensi yang ditingkatkan supaya kita tetap bisa terjangkau dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin tantangan yang besarnya itu yang secara makro yang namanya VUCA. Kalau 5 tahun yang lalu tuh ada health atau ada situasi kesehatan yang sangat besar. Kalau yang tahun ini beda lagi nih tantangannya ya, di mana regulasi dunia itu impact-nya bisa ke Indonesia atau ke kita karena perang dagang yang semoga reda ya berapa hari ini sepertinya. Tapi itu menunjukkan berapa fragile. Baik. Regulasi. Tapi Anda melihat artinya penerapan tarif atau perang dagang ya antara China dan juga Amerika Serikat, Anda melihat apakah ini juga nampaknya akan memberikan dampak Pak kepada penjualan atau juga mungkin gaya beli masyarakat. Kita tahu ya Pak, kita ada di target pertumbuhan 8% ya Pak ya. Sementara ini kan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sangat ditopang oleh konsumsi masyarakat. Sementara mungkin masyarakat tadi Anda sampaikan bahwa lebih memilih untuk mungkin tidak membelanjakan dananya atau mungkin dananya juga tidak ada sama sekali ya. Anda menyampaikan juga bahwa untuk keju ini penjualannya harganya sudah sangat diperhitungkan agar tetap bisa terjangkau oleh masyarakat dari semua kalangan ya Pak ya. Bicara mengenai kualitas nih Pak, bagaimana tetap bisa menjaga kualitas Pak walaupun harga mungkin ya tidak terlalu bisa naik atau tidak bisa ikut-ikutan naik begitu. Ini kan kalau kita lihat kenaikan harga juga terjadi nih Pak sampai dengan kuartal 2 di tahun 2025 ini. Mungkin menyesuaikan ya dengan bahan baku. Ya, pertama harga kita tidak naik. Nah, itu yang mungkin saya ingin garis bawahi dan ini yang kita akan pertahankan, itulah kenapa kita lakukan efisiensi. Karena efisiensi kita lakukan sebenarnya adalah untuk konsumen. Apapun yang kita lakukan sebenarnya tujuan utamanya adalah konsumen. Nah, yang untuk situasi perang harga buat kami memang dampaknya besar sekali. Karena bahan baku kami itu masih impor sebagian besar.